Yang namanya orang Yahudi ini akan seperti ini terus-menerus. Sampai kapan? Sampai Imam Mahdi datang. Nah, Imam Mahdi kan. Sampai Imam Mahdi datang. Dengan artian, kalau Dajjal itu tidak mungkin bisa dibunuh oleh sembarang orang kecuali Nabiullah Isa alaihissalam. Maka begitu juga dengan bangsa Bani Israel ini, orang-orang Yahudi ini. Mereka tidak akan pernah selesai. Meskipun selesai ya mungkin dengan gencatan senjata. Iya, itu yang kemudian mereka akan berulah lagi, gencatan senjata lagi, buat perjanjian lagi, dilanggar lagi. Karena emang karakteristiknya melanggar perjanjian. Kecuali nanti Imam Mahdi datang, kemudian Imam Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ustaz Muhsin? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz Muhsin kembali kita bisa bersua kembali, kita bisa ngobrol-ngobrol kembali di sini Ustaz Muhsin. Dan ini sudah pertemuan ketiga ya Ustaz ya? Ketiga kalau tidak salah, ketiga. Alhamdulillah, berarti kita sudah ngobrol-ngobrol ini dapat 2 video nih. Iya. Dan di video ketiga ini saya pengen mempertanyakan atau pengen membahas hal-hal yang sedang rame nih Ustaz Muhsin, isu yang masih berkembang ini Ustaz Muhsin. Iya. Ya, ini tentang Palestina Ustaz Muhsin. Mungkin Ustaz Muhsin juga sudah mengikuti ya. Betul. Sampai sekarang Ustaz Muhsin, saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina sana masih berjuang Ustaz. Jadi masih berjuang untuk tanahnya, berjuang untuk kehidupannya. Dan di sana itu Ustaz, kabar yang beredar nih Ustaz ya. Yang dibombardir tuh bukan cuma angkatan militer Ustaz. Betul. Bahkan rakyat sipil juga dibom Ustaz. Jadi tidak mengenal istilah peperangannya itu kan sudah lewat batas Ustaz Muhsin. Melampaui batas. Jadi anak kecil juga diserang, terus juga ibu-ibu juga diserang, bahkan warga di sana ini juga diserang, warga sipil. Rumah-rumah warga sipil diserang, bahkan rumah sakit Ustaz Muhsin. Rumah sakit yang ada di sana juga diserang Ustaz Muhsin. Bagaimana tanggapan Ustaz Muhsin? Bela sungkawa yang sangat mendalam ya untuk saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Mau bagaimanapun juga kita sesama umat Islam, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW itu seperti satu tubuh. Ya. Seandainya ada satu anggota tubuh kita yang sakit gigi misalnya, maka semua anggota tubuh akan merasakan kesakitannya. Benar Termasuk sekali, kita yang ada di Indonesia saat ini, insya Allah akan tetap tegak lurus berdiri bersama saudara-saudari kita di Palestina. Itu adalah komitmen bangsa kita bahwa yang namanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan sesuai dengan undang-undang dasar kita. Betul. Ya Ustaz. Dan insya Allah istiqomah sampai saat ini tidak ada hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Israel, karena kita tetap mengakui dan mendukung kemerdekaan saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Benar. Dan sebenarnya ini bagaimana sih sejarahnya Ustaz Muhsin? Kalau dilihat sejarah dari awalnya nih, kenapa sih tanah Palestina itu bisa diperebutkan hingga 3 agama nih? 3 agama. Ya, ini adalah agama Islam, Nasrani dan Yahudi. Tapi kan secara geografis nih, secara SDA, sumber daya alamnya, kalau misalkan minyak yang dicari kalah dengan Irak, Saudi Arabia, itu sebenarnya ada apa nih? Di Palestina ini ada apa hingga diperebutkan sedemikian rupa Ustaz? Seperti ini ya, kita punya 2 tanah suci, yaitu tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Kemudian kita punya tanah suci yang kedua yaitu Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ada tanah suci yang ketiga, yaitu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Oh, I see. Jadi posisi antara ketiga tanah suci ini adalah posisi yang sangat urgen bagi kita umat Islam. Kemudian apakah hanya kita umat Islam? Tidak. Ternyata teman-teman atau saudara-saudara kita yang di Nasrani, di Yahudi itu juga punya nilai histori di tanah Palestina sana. Betul, di satu tempat yang sama. Misalnya dari orang-orang Yahudi, mereka itu punya nilai sejarah bahwa mereka meyakini sampai saat ini dan entah sampai kapan itu akan terus diyakini bahwa Masjidil Aqsa yang saat ini menjadi masjid paling utama nomor 3 bagi umat Islam itu adalah tempat konon berdirinya istana Nabi Sulaiman, atau kita mengenal King Solomon. King Solomon di mereka Ustaz ya. Dan menurut kitab Taurat mereka atau Talmud mereka saat ini itu adalah bagian dari tanah suci orang-orang Yahudi yang
mau tidak mau harus diambil kembali. Jadi bagi mereka itu ngotot karena itu tanah mereka sebenarnya Betul. dari sejarahnya itu sebenarnya tanah orang Yahudi, tanah Israel Menurut gitu. mereka, ya Palestina adalah tanah yang harus dikuasai oleh orang-orang Israel. Oh, jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sejarah Islam ini bagaimana sejarahnya tanah Palestina sebelum adanya Islam dan setelah adanya Islam, Ustaz? Nah, ketika Islam hadir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang pernah di sejarah Isra Mi'raj mungkin sangat masyhur. Oh iya. Di dalam sejarah Isra Mi'raj bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Oh iya. Masjidil Aqsa. Maka nilai histori sangat luar biasa. Termasuk yang ketiga bagi agama Nasrani, belum saya. Oh iya. Itu kan 3 negara ya, Ustaz. Tiga agama. Bagi orang-orang Nasrani yang namanya Masjidil Aqsa atau tempat di daerah sana itu adalah tempat dilahirkannya Yesus bagi mereka, atau Nabiullah Isa alaihissalam bagi kita umat Islam, sehingga itu menjadi tanah yang sangat bersejarah bagi umat Nasrani. Maka nilai histori ini tidak mungkin bisa dilepaskan dari agama yang memang betul-betul meyakininya. Oleh karena itu, meskipun secara geografis tanah Palestina ini tidak memiliki sumber daya alam yang fantastis seperti yang dimiliki oleh negara-negara Timur Tengah yang lain, maka yang namanya konflik di sana tidak akan pernah berkesudahan, dan itu sejak zaman dahulu sudah ada konflik gitu. Sudah ada konflik, dan yang namanya tanah Palestina itu saling berganti dikuasai oleh satu pihak ke pihak yang lain, hingga terakhir setelah bangsa-bangsa itu sudah menyadari bahwa penjajahan di atas dunia itu memang harus segera dihapuskan dengan adanya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Yang menguasai tanah Palestina adalah orang-orang Islam, yaitu orang-orang yang ada di Palestina, dan negaranya menjadi negara Palestina. Iya, sebenarnya kalau dilihat dari perebutan agama, tapi kan isu yang berkembang sekarang ini kan itu ini bukan tentang perang agama, tapi adalah perang sosial seperti itu, Ustaz. Sulit kita untuk melepaskan yang namanya kepentingan politik kemudian disertakan dengan kepentingan agama, karena ini sudah menjadi keyakinan. 3 agama ini adalah 3 agama yang diturunkan Allah dengan lengkap dengan Rasulnya. Islam dengan Nabiullah Muhammad, kemudian orang Nasrani dengan Nabi Isa alaihissalam, kemudian orang Yahudi dengan banyak nabi, orang Yahudi banyak nabi yang diutus. Kemudian Islam punya Al-Quran, dijelaskan itu Masjidil Aqsa, di dalam kitab Injil juga dijelaskan, kemudian di kitab Taurat juga dijelaskan. Maka sulit kita untuk melepaskan bahwa perang ini murni perang politik, tidak. Ada keyakinan yang memang sudah melekat di dalam diri kita masing-masing, baik yang Muslim, Yahudi, dan Nasrani, dan itu sulit untuk dilepaskan. Jadi tiap Ustadz, di dalam peperangan ini pasti ada pendukungnya masing-masing ya. Ada beberapa variabel yang memang tidak bisa dilepaskan. Benar sekali. Terus bagaimana nih Ustadz, kan ini perang ini kan sudah berlarut-larut dari seperti yang dijelaskan Ustadz Muhsin tadi, dari zaman dulu hingga sekarang ini kan perang ini sudah tidak berkesudahan. Iya. Jadi bagaimana nih Ustadz Muhsin melihat karakteristik umat Yahudi dari zaman ke zaman? Kalau misalkan perang ini sudah ada dari sejak lama gitu. Betul. Ada sebuah kisah, seorang ulama ditanyakan. Ada yang bertanya, wahai Syekh, ini di Al-Quran ada bangsa-bangsa yang disebutkan. Ada bangsa Lut, ada bangsa Thamud, kemudian ada Bani Israel. Itu semua disebutkan di dalam Al-Quran. Namun ternyata mengapa orang-orang yang ada itu ternyata hanya tinggal bangsa Yahudi, bangsa Israel yang ada sampai saat ini. Yang Thamud, yang Lut itu dimusnahkan, ada kaum Ad itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tinggal Bani Israel ini yang ada sampai saat ini? Bahkan mereka sudah menyatu menjadi sebuah negara, yaitu negara Israel. Meskipun masih beberapa negara tidak mengakui dan beberapa yang lain mengakui. Syekh itu menjawab, Allah itu ingin memberitahu kepada kamu dan ingin memberi kamu ladang pahala. Dengan adanya bangsa Israel saat ini, maka kamu akan tahu bangsa-bangsa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran itu seperti apa beringasnya.
Kemudian kenapa disisakan satu? Ya biar kamu punya ladang pahala. Oh. Bersabar, berjuang, kemudian membela agama Allah melawan bangsa-bangsa yang disebutkan keberingasannya di dalam Al-Quran, dan disisakan satu buat kamu. Jadi bangsa Israel ini ladang pahala buat kita gitu. Salah satu jawaban beliau adalah seperti itu. Kemudian memang karakteristik orang Israel itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti yang tadi, satu-satunya bangsa yang sampai diutus banyak nabi. Iya, seperti yang dijelaskan Ustadz tadi ya kan ya. Para nabi itu dijelaskan oleh ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya 4 sifat. Pasti setiap nabi yang diutus itu punya 4 sifat. Salah satu sifat nabi itu adalah fatona, mereka cerdas. Artinya apa? Orang Israel itu telah mendapatkan utusan yang begitu banyak, dan mereka itu cerdas-cerdas. Iya. Otomatis karena nabinya cerdas-cerdas, bangsa Israel itu Juga terbawa cerdas. secara Iya. kecerdasan, IQ-nya memang terbawa. Iya, itu terbukti juga dari beberapa literasi yang saya baca nih Ustadz ya. Banyak penemu-penemu teknologi zaman sekarang itu juga ya keturunan berbangsa Israel gitu. Betul. Karena memang mereka punya partner diskusi, para nabi mereka itu banyak dan cerdas-cerdas. Namun kecerdasan saja kan tidak cukup. Apabila kita bertambah kecerdasannya, ilmunya bertambah, namun tidak bertambah hidayah di dalam hati, maka yang ada hanya bertambah jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecerdasannya tidak membawa mereka untuk Kemaslahatan, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Makanya nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel itu kebanyakan dibunuh oleh umatnya sendiri. Oh, iya. Jadi itu karakter yang pertama. Mereka sering Membunuh para nabi mereka. Jadi tidak heran kalau mereka juga membunuh. Apalagi hanya umatnya. Oh, I see. Ya. Kemudian yang kedua, orang-orang Israel itu memang dalam beragam sejarah itu sering mengingkari perjanjian-perjanjian yang sudah ada. Di masa Nabiullah Muhammad SAW, orang Yahudi itu banyak menempati kota Yathrib atau Madinah. Oh, awal Rasulullah hijrah itu Rasulullah hijrah ke Madinah. Beliau membuat piagam Madinah. Kemudian isi piagamnya itu semua agama diterima, semua bangsa, semua ras, tidak ada yang namanya diskriminasi. Hanya saja dalam perjalanannya, perjanjian-perjanjian yang dibuat bersama, ditandatangani bersama, disepakati dan dianggap menjadi komitmen bersama, sering dilanggar oleh bangsa Yahudi. Oh, berarti mereka tidak menepati janji. Betul. Hingga akhirnya Rasulullah SAW punya kebijakan untuk mengusir mereka dari kota Madinah. Maka sejak saat itu orang Madinah tidak lagi berada di dalam kota Madinah. Orang Madinah tidak berada di dalam Madinah. Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang tidak lagi berada di dalam kota Madinah. Jadi mereka memang karakternya itu sering mengingkari janji. Bahkan sampai saat ini yang namanya PBB sebagai lembaga organisasi terbesar di dunia, paling tinggi di dunia, yang menaungi negara-negara, banyak negara, itu sudah sering kali menjadi semacam membuat jembatan bagaimana ini Israel dengan Palestina bisa berdamai dan berkelanjutan, sehingga banyak resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB. Dan setiap resolusi ada sekitar 33 kalau tidak salah, itu semuanya dilanggar. Termasuk kemarin ini kan juga ada katanya gencatan senjata nih Ustaz. Itu mungkin yang hanya bisa dilakukan dengan bangsa Yahudi, Bani Israel ini, yang bisa dilakukan mungkin hanya gencatan senjata. Itu pun hanya akan bertahan beberapa hari, beberapa pekan dan lain sebagainya. Setelah itu tidak akan bertahan lama. Mereka pasti akan melakukan serangan demi serangan. Jangankan umatnya seperti kita, anak kecil, perempuan, tua renta, rakyat sipil, bahkan nabi mereka juga mereka bunuh. Gitu. Jadi seperti itu. Mengenai perjanjian yang Ustadz bicarakan tadi, saya juga mendengar cerita tentang Al-Uqdah Umariyah nih. Betul. Nah, itu namanya perjanjian Sayyidina Umar. Nah, itu gimana Ustadz? Mungkin bisa diceritakan lebih lengkap nih Ustadz. Pada masa Khalifah Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau Khalifah kedua, menggantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ekspansi umat Islam kepada wilayah-wilayah lain untuk menyebarkan agama Islam itu begitu masif. Bahkan yang namanya agama Islam itu sampai menyentuh tanah Eropa pada saat itu, termasuk adalah Palestina. Di masa Sayyidina Umar Ibn Khattab, Palestina ini berada di bawah yang saat itu agama resmi di bangsa Romawi itu adalah Kristen. Maka di tanah Palestina saat itu dikenal dengan Ilya.
Nama Ilya. Palestina pada saat itu masih bernama Ilya. Eh, Umat Islam di bawah pemerintahan Sayyidina Umar itu berhasil merebut tanah Palestina. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab membuat semacam sebuah perjanjian. Jadi kita umat Islam ini masuk secara damai kepada ke tanah Palestina. Kemudian Sayyidina Umar ini membebaskan orang-orang yang memeluk agama Kristen dengan agama mereka. Karena waktu itu murni total Kristen yang ada di Palestina. Di Elia itu ya? Di Ilya ini Iya. murni total Kristen semua. Nasrani Semua. Nah, kemudian semua gereja-gereja yang ada di sana tetap difungsikan sebagai gereja tempat mereka beribadah. Kemudian salah satu isi daripada Uhdah Umariyah ini, karena memang umat Yahudi seperti yang saya katakan di awal, secara keyakinan mereka meyakini bahwa tanah Palestina ini adalah milik mereka, King Solomon Iya. di masa dulu. Mereka umat Yahudi terus berusaha untuk menguasai dia, namun selalu gagal. Salah satu isi Uhdah Umariyah ini adalah Sayyidina Umar menjamin orang-orang Kristen yang ada di tanah Palestina bahwa orang Yahudi tidak akan dimasukkan ke tanah Palestina. Orang gitu Yahudi ya? tidak akan dibiarkan untuk masuk ke tanah Palestina sebagaimana mereka hidup di awal. Artinya umat Islam berada di dalam, umat Nasrani berada di dalam, dan mereka rukun berhak mengambil Toleransi. semua ibadah. Bahkan ada cerita unik waktu itu. Bagaimana? Ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab diminta datang ke Ilya oleh rakyat Palestina sendiri, datang Sayyidina Umar Ibn Khattab, dan waktu itu orang-orang di Palestina itu bingung, di Ilya itu bingung, yang mana Sayyidina Umar ini. Nama beliau sudah sangat Masyhur. Kemudian ketika datang rombongan tidak ada pembeda antara Sama Sayyidina aja, Umar dengan sahabat-sahabat yang Sama lain, aja. tidak ada. Secara penampilan, kemudian apakah ada yang dikawal, ternyata tidak. Apakah tunggangannya itu berbeda dengan, ternyata tidak. Sama aja. Apakah pakaiannya berbeda, ternyata tidak. Jadi istilahnya kalau saya merakyat gitu. Merakyat. Sangat merakyat. Sangat merakyat. Jadi antara penguasa atau istilahnya presiden dan juga rakyatnya itu sama aja saja. gitu ya. Waktu itu yang pertama. Kemudian waktu itu hari Jumat, Sayyidina Umar ini akan melaksanakan sholat Jumat. Ada salah satu penguasa di sana mempersilahkan, ini adalah gereja kami, silahkan untuk ditempati sholat Jumat. Sayyidina Umar mengatakan tidak, jangan. Khawatir kalau aku sholat di sini, kalau aku sampai sholat di gereja milik kamu, maka umat Islam akan menyangka bahwa rumah gereja kamu itu adalah milik umat Islam dan akan Ditempati sholat. dijadikan masjid. Oh ya. Jadi dari hati-hatinya Sayyidina Umar Sangat waktu menjaga itu sangat ya. menjaga. Karena ini akan ada dua pemikiran, dua keyakinan yang ditempatkan di tempat yang sama. Seandainya tidak dijaga dengan benar-benar, ini khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai seperti itu Sayyidina Umar. Khawatir gereja itu jadi masjid nantinya Betul, gitu ya. diambil kemudian dialihfungsikan menjadi masjid. Itu adalah Uhdah Umariyah yang terus dijalankan sampai beratus tahun. Artinya tidak ada konflik yang menimbulkan sampai pertumpahan darah sejak Sayyidina Umar Ibn Khattab sampai nanti terjadi perang salib lagi. Jadi sebenarnya sejarahnya kalau di sana itu kan di Ilya itu. Ilya. Di Ilya itu kan damai aslinya Ustaz. Kalau damai. sebelum Yahudi masuk gitu kan. Betul. Jadi kenapa ini harus bisa Yahudi masuk gitu kan? Memang awalnya orang-orang bangsa Yahudi ini kalau sudah masyhur ceritanya di sekitar tahun 48 mereka itu adalah bangsa yang memang selalu tidak diterima di mana-mana. Karena Yahudi ini nakal ya tadi. Secara tanda kutip memang sangat nakal. Ya. Sangat nakal ya Ustaz. Jadi nakal aja tidak cukup ya. Sangat nakal. Sangat nakal. Memang tidak diterima di banyak tempat sehingga mereka menjadi satu-satunya bangsa yang selalu terasingkan, terombang-ambing ke kanan ke kiri. Ada di mana-mana ya Ustaz. Betul. Kemudian pada sekitar tahun 48 itu orang-orang Palestina saat itu sudah damai dengan segala kedamaiannya, Dengan rasa toleransinya juga begitu toleransinya besar. yang sangat luar biasa. Kemudian datang satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Mereka sangat memelas karena mereka dari Nazi, dari masa peperangan di Perang Dunia Pertama dan Hitler Nazi, mereka sangat terbantai, mereka sangat dikucilkan, sehingga mereka datang ke Palestina dengan wajah memelas. Bahkan saya juga sempat mendengar ini Ustaz, kata-kata yang juga cukup populer mungkin ya. Hitlernya pernah berucap, bunuh kalau nggak salah ya Ustaz ya, bunuh saja bangsa Yahudi yang baru lahir. Jangan biarkan mereka hidup.
karena kalau mereka yang hidup, dia akan yang membunuh kita. Betul. Itu Hitler yang ngomong kayak gitu, Ustaz. Konon seperti itu, namun takdir Allah kan memang selalu berjalan. Iya. Seperti yang disampaikan oleh Syekh yang pertama. Oh iya. Bangsa-bangsa yang lain Allah membinasakan, dan itu sangat mudah bagi Allah untuk membinasakan bangsa Lut, bangsa Ad, bangsa Samud. Namun kenapa ini satu bangsa ini masih dibiarkan? Ladang pahala buat kita. Ladang pahala. Sebenarnya kalau misalkan ini pikiran nakal saya aja, Ustaz ya. Kalau misalkan cari ladang pahala, banyak ladang pahala yang lain, Ustaz. Mungkin ini secara hitungan pahala yang sangat luar biasa. Oh, jadi nilai pahalanya berbeda. Jauh lebih besar daripada nilai-nilai yang lain. Oke. Jadi seperti itu karakteristik orang-orang Yahudi dari dulu sampai sekarang. Terus kalau misalkan kita melihat nih, Ustaz, peperangan ini kan sudah lama berlangsung dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, seperti yang diceritakan Ustaz tadi ya. Kira-kira nih Ustaz nih, kapan sih ending peperangan ini? Masa terus-terusan berperang gitu? Bahkan ada yang berkomentar bahwa ini juga akan menjadi pemicu peperangan ketiga, perang dunia ketiga seperti itu. Masa nggak ada endingnya gitu, Ustaz? Betul. Saya teringat daun daripada Habib Taufik Assegaf. Beliau adalah pimpinan pusat Rabithah Alawiyah di Indonesia. Sempat beliau ditanyakan bagaimana dengan kondisi saudara-saudari kita di Palestina saat ini. Ini bangsa Yahudi sudah sangat keblinger, sudah sangat luar biasa keberingasan mereka. Daunnya Habib Taufik ini, kita saat ini tidak perlu resah, tidak perlu khawatir katakanlah. Yang namanya orang Yahudi ini akan seperti ini terus-menerus. Sampai kapan? Sampai Imam Mahdi datang. Nah, Imam Mahdi sampai Imam Mahdi datang. Dengan artian kalau Dajjal itu tidak mungkin bisa dibunuh oleh sembarang orang kecuali Nabiullah Isa alaihissalam. Maka begitu juga dengan bangsa Bani Israel, orang-orang Yahudi ini. Mereka tidak akan pernah selesai. Meskipun selesai ya mungkin dengan gencatan senjata. Kemudian mereka akan berulah lagi, gencatan senjata lagi, buat perjanjian lagi, dilanggar lagi. Karena emang karakteristiknya melanggar perjanjian. Kecuali nanti Imam Mahdi datang, kemudian Imam Mahdi menyatukan umat Islam seperti yang disampaikan oleh hadis-hadis. Yang namanya semua orang Israel, Bani Israel itu, orang-orang Yahudi itu akan terbunuh semuanya. Bahkan seandainya mereka sembunyi, maka tempat yang dijadikan sembunyi itu yang akan memanggil umat Islam, wahai umat Islam, ini Yahudi ada di belakangku. La syajar wala hajar, baik batu-batu atau pohon-pohon, mereka akan memanggil kita. Nah, ini umat Islam, ada Yahudi di belakangku, bunuh dia. Kecuali satu pohon namanya pohon workot. Pohon workot. Ini sudah dinas oleh Rasulullah SAW. Artinya, apapun yang kita lakukan saat ini, apapun usaha ikhtiar yang kita lakukan saat ini, mungkin bisa dikatakan tidak mungkin akan menyelesaikan orang Yahudi itu. Memang karakteristiknya seperti itu. Lantas yang kita lakukan ini adalah sebuah keberpihakan. Sebuah keberpihakan. Seandainya kelak kita ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa akan memberikan jawaban. Berarti kalau misalkan langkah-langkah yang kayak misalkan contoh boikot barang yang pendukung Islam itu melambangkan keberpihakan kita tanpa mempengaruhi istilahnya mungkin mempengaruhinya sedikit, tapi peperangannya tidak akan selesai sampai Imam Mahdi datang. Tidak akan selesai karena mereka pun juga punya pemahaman peperangan ini harus berlanjut sampai Masjidil Aqsa dirobohkan, King Solomon kembali dibangun. Seperti itu ya Ustaz. Karena ya seperti yang Ustaz jelaskan ini kan mungkin perang ini tidak akan berakhir ya, terus boikot yang kita lakukan, keberpihakan kita yang kita lakukan ini kan menandakan kita ada di posisi yang mana. Betul. Jadi mari kita doakan semoga Ustaz, saudara-saudara kita, terus juga sahabat-sahabat kita yang ada di tanah Palestina itu dipenuhi dengan rasa sabar. Amin. Dan juga semoga peperangan ini kalau bisa segera selesai lah Ustaz. Saya lihat video-video selesai berarti Imam Mahdi segera datang. Atau kembali pada Imam Mahdi Ustaz. Mungkin ada literatur yang Ustaz pernah baca, Imam Mahdi ini munculnya kapan atau dan di mana Ustaz? Tanda-tanda itu memang ada, namun tidak ada yang tahu kapan Imam Mahdi itu akan muncul. Banyak pendapat-pendapat ulama, ada yang mengatakan Imam Mahdi sudah balik, ada yang mengatakan Imam Mahdi itu sudah lahir. Namun sama, kita merupakan salah satu tanda kiamat itu kan, tanda kiamat yang kita hanya bisa membaca sekilas. Karena yang namanya tanda-tanda kiamat itu adalah bagian dari keimanan kita. Namun untuk menyatakan waktu pastinya
Tidak ada yang tahu. Sepertinya tidak ada yang bisa menjamin kecuali Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang memang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya sempat baca berita Ustaz, katanya Imam Mahdi muncul di muncul di India katanya Ustaz. Ya, yang namanya pendapat silakan memberikan pendapat, kemudian argumentasinya disampaikan. Masalah ada orang yang mempercayai, tidak mempercayai, itu adalah bagian daripada hak mereka masing-masing, seperti itu. Terima kasih Ustaz, mungkin ada yang disampaikan kembali. Terakhir kita sama-sama berdoa semoga Palestina ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Artinya keimanan mereka tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita yang jauh dari mereka tetap memiliki kekuatan untuk membela dengan apapun, dengan cara yang bisa kita lakukan, apapun itu, sekecil apapun itu. Iya. Dan itu menjadi bagian keberpihakan kita, bantuan partisipasi kita untuk saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Iya. Demikian. Oke, terima kasih Ustadz atas waktunya yang sudah diluangkan untuk ngobrol-ngobrol kita kali ini. Iya. Banyak ilmu, banyak pemahaman baru, banyak wawasan baru yang saya ketahui dari Ustadz Muhsin Bari. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang apa ya Ustadz ya, tentang hal-hal yang isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Terima kasih buat yang sudah nonton. Terima kasih juga buat yang sudah berpartisipasi di sini. Terima kasih. Demikian dari saya. Terima kasih Ustaz Muhsin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.